PSSI ajukan diri sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia berpeluang menjadi salah satu tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. PSSI telah mengajukan diri dan tinggal menunggu pengumuman dari AFC. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 September mendatang, dan AFC akan menunjuk tuan rumah untuk sekitar 11 grup. PSSI memilih Gelora Delta Sidoarjo untuk menggelar kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Rusia bernafsu uji coba melawan Indonesia. Timnas Rusia mengaku sangat bernafsu untuk melakukan uji coba melawan Timnas Indonesia. Mereka akan berencana menggelar uji coba tersebut pada tahun ini, meski harus menyesuaikan jadwal Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Rusia sendiri harus menyesuaikan terlebih dahulu jadwal Timnas di kualifikasi Piala Dunia bila lolos ke putaran yang keempat. Indonesia sendiri pasti bakalan disibukkan dengan agenda yang padat sampai akhir tahun. Serie A hadapi masalah penjadwalan ulang usai lakukan penundaan laga. 4 pertandingan Serie A yang seharusnya digelar pada hari Senin pasca mengalami penundaan hingga pemberitahuan lebih lanjut sebagai bentuk masa berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus pada usia 88 tahun. Dengan laga terakhir Serie A musim ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei, kini tidak ada slot akhir pekan yang tersisa sebelum musim berakhir, dan hal ini memaksa pertandingan yang tertunda untuk dialihkan ke slot di tengah minggu. Scott McTominay jadi pemain debutan terbaik Napoli usai kalahkan Monza. Scott McTominay menjadi pemain debutan terbaik Napoli sejak Marek Hamsik pada musim 2007-2008. Pada musim debutnya bersama kubu Stadio Diego Armando Maradona, Scott McTominay sukses menjaringkan 10 gol dan juga 4 assist dari total 34 laga di semua kompetisi. Sebanyak 9 gol diantaranya ia laksakan di pentas Serie A. Berkat golnya tersebut, Partenope kini berada di puncak klasemen sementara Serie A bersama Inter Milan dengan raihan poin yang sama. Fabio Capello yakin Barcelona rebut gelar La Liga. Mantan manajer Real Madrid yakni Fabio Capello telah mendukung Barcelona untuk bisa memenangkan gelar La Liga musim ini dan menjagokan tim Hansi Flick untuk bisa mengalahkan rival abadi mereka. Pelatih asal Italia itu mengeluarkan peringatan untuk kampanye Liga Champions di Barcelona, meskipun ia yakin bahwa Barca akan memenangkan La Liga. Ia memperingatkan bahwa Inter dapat menjadi ancaman serius di semifinal kompetisi teratas Eropa tersebut. Bendera putih Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen kembali meraih hasil imbang di ajang Bundesliga. Hasil itu membuat peluang juara dari Leverkusen kian mengecil. Leverkusen kini tertahan di posisi kedua klasemen dengan koleksi 64 poin dari 30 laga, atau tertinggal 8 poin dari Bayern Munchen yang berada di puncak klasemen. Dengan 4 laga yang tersisa, boleh dibilang peluang juara Leverkusen nyaris tertutup. Leeds United dan juga Burnley resmi promosi ke Premier League. Dua tim dipastikan meraih tiket promosi ke Premier League musim ini. Dua tim itu adalah Leeds United dan juga Burnley yang dipastikan finish di peringkat kedua teratas klasemen divisi Championship. Jumlah poin dari Leeds United dan juga Burnley tidak bisa dikejar oleh Sheffield United yang berada di peringkat yang ketiga. Amorim alihkan fokus untuk musim depan. Manajer Manchester United yakni Ruben Amorim sudah mulai mengalihkan fokusnya untuk musim depan. Ia punya rencana untuk bisa memperkuat timnya yang jeblok di musim ini. Ia menegaskan sudah mulai berdiskusi soal rencana MU di bursa transfer mendatang dengan para petinggi dari klub. Pria asal Portugal ini mengumumkan MU membutuhkan tambahan beberapa pemain baru agar situasi buruk di musim ini tak terulang lagi di musim depan. Gara-gara sebut Liverpool bakal kesulitan cari pengganti dari Trent Alexander-Arnold. Jamie Carragher menilai bahwa Liverpool bakal kesulitan mencari pengganti dari Trent Alexander-Arnold. Trent sendiri kontraknya dengan Liverpool akan habis di akhir musim nanti. Hal ini karena Alexander-Arnold punya kemampuan yang unik yang tak dimiliki oleh bek sayap lain. Pemain 26 tahun itu punya kemampuan melepas umpan panjang yang sangat akurat. Dia sangat unik saat menguasai bola. Saya rasa saya sudah mengatakan 4 atau 5 tahun yang lalu. Dia seperti Kevin De Bruyne yang bermain sebagai bek kanan, ujar dari Carragher.
Ansu Fati merasa frustasi. Ansu Fati kembali tak dapatkan menit bermainnya di Barcelona. Penyerang muda blaugrana itu mengamuk di bench. Awalnya Hansi Flick menyuruh untuk pemanasan, tetapi sayangnya ia gagal masuk ke pertandingan. Ansu Fati terlihat melepas rompi latihannya dan membantingnya. Ia juga menendang cooler box yang ada di bench. Kemudian ia berjalan dan masih menendang tangga bench Barcelona sampai akhirnya ia duduk. Lewandowski cedera bisa absen lawan Madrid dan juga Inter. Barcelona dapat kabar buruk usai memetik kemenangan penting atas Celta Vigo. Robert Lewandowski kini dibekap cedera sehingga berpotensi absen di laga-laga krusial. Mantan pemain dari Borussia Dortmund dan Munchen itu disebut bisa absen selama 3 pekan ke depan. Situasi ini tidak ideal bagi Barcelona yang membutuhkan Lewandowski di sejumlah laga penting. Blaugrana sendiri dijadwalkan menghadapi Real Madrid 2 kali. Salah satunya di final Copa del Rey di tanggal 26 April dan Barca juga meski bertarung melawan Inter Milan di dua leg semifinal Liga Champions di tanggal 30 dan juga 6 Mei. Real Madrid terjun dalam perburuan kiper target Atletico Madrid. Atletico Madrid dikabarkan mendapatkan pesaing baru dalam perebutan servis kiper Spanyol yakni Joan Garcia di bursa transfer musim panas. Kali ini saingan itu datang dari rival sengit mereka yakni Madrid yang juga berminat kepada sang penjaga gawang. Arsenal santer dikaitkan dengan Garcia, demikian dengan Bayer Leverkusen, Atletico Madrid dan juga Manchester City. Barcelona siapkan tawaran segini untuk datangkan Marcus Rashford. Barcelona dikabarkan tengah mempersiapkan sebuah tawaran untuk bisa mendatangkan Rashford dari MU di musim panas nanti. Barcelona berpeluang mewujudkan transfer ini jika mampu mencapai kesepakatan dengan harga yang sesuai. Tawaran sekitar 40 juta euro dari Barcelona menjadi angka yang patut dipertimbangkan oleh Setan Merah. Rebutan winger AS Monaco, MU bersaing sengit dengan Man City dan PSG. Setan Merah dikabarkan tengah bersiap menghadapi duel sengit dengan Man City dan juga PSG dalam perburuan winger muda milik AS Monaco yakni Magnus Aguilera. Nama Magnus memang tengah naik daun di Ligue 1 Prancis. Penampilannya bersama Monaco membuat sejumlah klub raksasa Eropa kepincut. Musim ini saja, Aguilera telah mengoleksi 4 gol dan 8 assist dari 28 pertandingan di Ligue 1 Prancis. Meskipun lebih sering bermain sebagai sayap kanan, pemain berdarah Prancis itu juga nyaman beroperasi dari sisi kiri ataupun sebagai gelandang serang. 4 tim raksasa Serie A siap tampung Federico Chiesa. Federico Chiesa diperkirakan tidak akan dipertahankan Liverpool di jendela bursa transfer musim panas mendatang. Dilaporkan 4 klub Serie A akan bersiap untuk bisa menampung mantan penyerang milik Juventus tersebut. Dalam laporan terbaru dari Calcio Mercato mengklaim bahwa dia masih diminati oleh pemimpin klasemen saat ini yakni Napoli. Selain Napoli, ada AC Milan, Inter Milan dan juga Roma yang dikabarkan juga ingin mendatangkannya. Dikaitkan dengan tim papan atas dari Liga Inggris, Xavi Simons membuka peluang pindah. Xavi Simons telah membuka peluang untuk pindah dari RB Leipzig di musim panas ini. Hal itu sebagai tanggapan atas minat yang ditunjukkan dari beberapa klub papan atas dari Liga Inggris terhadap jasanya. Salah satu klub papan atas yang tertarik kepada pemain 21 tahun tersebut adalah Manchester United. Selain itu ada Arsenal, Chelsea dan juga Liverpool yang baru terungkap memantau gelandang serang milik timnas Belanda itu. Melansir dari 99, harga yang dibanderol untuk Simons di musim ini diperkirakan mencapai 60 juta pound sterling untuk bisa memastikan kepindahannya dari stadion Red Bull Arena. Diincar 2 raksasa Inggris, Jonathan David bersikeras pilih Barcelona. Menurut laporan dari TBR Football, Arsenal dan juga Liverpool telah mulai negosiasi dengan penyerang Lille yakni Jonathan David yang akan berstatus sebagai bebas transfer di musim panas nanti. 2 klub sepak bola lainnya yakni Chelsea dan MU juga telah meramaikan perburuan jasa penyerang klub Liga 1 Prancis tersebut. Namun kabar buruk bagi Liverpool dan juga Arsenal dan juga beberapa klub peminat lainnya. Kabarnya penyerang itu lebih memilih untuk bergabung dengan klub Spanyol yakni Barcelona ketika kontraknya di Lille selesai nanti.
Barcelona hampir dipastikan datangkan Jonathan Tah. Barcelona dilaporkan semakin dekat untuk bisa mengamankan jasa dari Jonathan Tah. Bek tengah Jerman itu disebut-sebut akan datang secara gratis di musim panas ini usai memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Bayer Leverkusen. Pelatih anyar Barcelona Hansi Flick diketahui sudah menyetujui rencana kedatangan dari Tah. Dari sisi taktik, Hansi Flick melihat Tah sebagai bek yang pas untuk sistem yang dia bangun. Bayer Leverkusen tak kuasa halangi Xabi Alonso ke Real Madrid. Bernardo Carlos, CEO dari Bayer Leverkusen, memberikan sinyal kuat bahwa Xabi Alonso bisa meninggalkan klub di musim panas ini untuk kembali ke Real Madrid. Carlos menegaskan bahwa meskipun tidak ada klausul pelepasan secara resmi dalam kontrak Alonso, pihak klub menghormati hubungan istimewa pelatihnya dengan mantan klubnya tersebut. Jika negosiasi berjalan lancar, Alonso akan menghadapi tantangan besar, yakni mengembalikan Madrid ke puncak Eropa setelah kegagalan di Liga Champions musim ini. MU all-in kejar Ebery Eze. MU dikabarkan tengah membidik bintang Crystal Palace yakni Ebery Eze sebagai rekrutan kunci di bursa transfer musim panas. Ruben Amorim secara khusus menginginkan Eze untuk bisa memperkuat lini depan timnya musim depan. Palace diyakini siap menerima tawaran jika nominalnya berada di kisaran 50 juta pound sterling. Eze sendiri nampaknya mulai mempertimbangkan langkah besar dalam karirnya, mengingat usianya akan menginjak 27 tahun di Juni mendatang dan masanya dianggap sebagai puncak performa seorang pemain sepak bola. Matheus Cunha selangkah lagi merapat ke Old Trafford. Manchester United membuat sebuah gebrakan jelang berakhirnya musim ini. Setan Merah dikabarkan semakin dekat menuju kesepakatan dengan penyerang Wolverhampton yakni Matheus Cunha untuk bisa membawanya pindah ke Old Trafford. MU akan tetap perlu mengaktifkan klausul pelepasan Cunha sebesar 62,5 juta pound sterling. Namun mereka berharap dapat menyelesaikan kesepakatan pada bulan depan. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Manchester United saat ini tengah memimpin dalam perburuan dari Cunha. Mereka kini tengah berdiskusi detail kecil dan persyaratan pribadi dengan perwakilan dari pihak sang pemain.